Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Bayu menghela napas lega begitu melihat plang bertuliskan, "Kos Buati bersih, nyaman, murah," di depan sebuah rumah tua bercat krem yang sedikit kusam. Sebagai mahasiswa baru yang merantau ke kota, mencari kos murah dekat kampus adalah prioritas utama. Setelah berhari-hari mencari, kos ini adalah yang paling cocok dengan kantongnya. Lokasinya strategis, dekat kampus dan warung makan. Harga sewanya murah. Lingkungannya tenang, tidak terlalu ramai. Namun, begitu memasuki halaman kos, ia merasa sesuatu yang janggal. Udara di sekitar terasa lebih dingin daripada di luar pagar. Pohon mangga besar di sudut halaman terlihat begitu rindang, tetapi anehnya, tidak ada suara burung atau serangga. Bayu mengabaikan firasat anehnya dan masuk ke dalam. Di dalam, Buati, pemilik kos, menyambutnya dengan senyum ramah. Wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan mengenakan daster hijau tua. Matanya ramah, tetapi ada sorot waspada saat menatap Bayu. "Akhirnya ada penghuni baru," kata Buati sambil menyerahkan kunci kamar. Bayu tersenyum dan mengangguk. Namun, sebelum masuk ke kamarnya, Buati menambahkan satu peringatan. "Bayu, satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah membuka kamar nomor 6. Bayu mengernyit. "Kamar nomor 6? Tanyanya, sedikit penasaran. Buati mengangguk. Ekspresinya berubah lebih serius. "Kamar itu sudah lama dikunci. Tidak ada yang boleh masuk ke sana." Bayu ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat wajah Buati yang tiba-tiba tegang, ia mengurungkan niatnya. Ia mengira itu hanya kamar kosong yang sudah rusak atau ditinggalkan. Toh, itu bukan urusannya. Ia menerima kunci kamar dan segera menuju kamarnya. Kos Buati hanya memiliki 6 kamar yang berjajar dalam satu lorong panjang. Kamar Bayu berada di urutan kelima, tepat di sebelah kamar nomor 6. Saat melewati kamar 6, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di depan kamar itu terasa lebih dingin daripada di bagian lain lorong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi ada sensasi seolah kamar itu bernapas. Udara di sana terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pintu. Bayu berdiri sebentar, menatap pintu kamar itu. Pintu kayunya terlihat lebih tua dibanding kamar lainnya. Di gagang pintunya, tergantung gembok besar yang sudah berkarat. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia menghela napas dan buru-buru masuk ke kamarnya sendiri. Malamnya, Bayu mencoba beradaptasi dengan kamar barunya. Ia membuka jendela, merapikan barang, dan bersiap tidur. Namun, begitu lampu dimatikan, kos terasa semakin sunyi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara televisi dari kamar lain. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Hening yang terasa tidak wajar. Bayu menarik selimut dan mencoba tidur. Namun, saat matanya hampir terpejam, tok, 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 Bayu membuka matanya lebar-lebar. Suara ketukan terdengar dari kamar sebelah. Kamar nomor 6. Bayu menahan napas. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, tetapi cukup jelas. Seperti seseorang yang mengetuk pelan dari dalam. Bayu berpikir mungkin itu hanya suara kayu yang mengembang karena suhu malam. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih pelan. Lebih dekat. Seperti ada seseorang di balik pintu itu, menunggu untuk dibukakan. Bayu menelan ludah, mencoba mengabaikan suara itu dan menarik selimut lebih erat. Namun sebelum ia bisa memejamkan mata, ia mendengar suara lain. Suara bisikan, lirih, pelan, dari dalam kamar nomor 6. "Tolong, aku masih di sini." Bayu tidak bisa tidur dengan nyenyak sejak malam pertama di kos. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu kamar 6. Diikuti dengan suara bisikan samar. "Tolong, aku masih di sini."
Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, setiap malam suara itu kembali, tepat di jam yang sama. Antara pukul 1 hingga pukul 2 dini hari, Bayu mencoba mendengarkan lebih jelas suatu malam. Namun, begitu ia mendekatkan telinganya ke dinding kamar, sesuatu di dalam kamar 6 ikut mendekat. Nafasnya terasa di telinga Bayu. Siang harinya, Bayu akhirnya bertemu dengan salah satu penghuni kos yang lain. Namanya Rudi, mahasiswa tingkat akhir yang sudah lama tinggal di kos itu. Saat mereka duduk di teras sambil menikmati kopi, Bayu mencoba bertanya tentang kamar 6. "Ruth, lu pernah dengar suara dari kamar sebelah?" Ekspresi Rudi langsung berubah. Matanya melirik ke lorong kamar dengan gelisah. "Jangan tanya soal kamar itu, Bey." Bayu mengernyit. "Kenapa? Bukannya kosong?" Rudi menatap Bayu dengan wajah serius. "Pokoknya, jangan pernah kepo sama kamar itu. Dan jangan pernah coba buka pintunya." Bayu ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat wajah tegang Rudi, ia memilih diam. Namun, justru karena larangan itu, rasa penasaran Bayu semakin besar. Malam itu, Bayu berusaha untuk tidak memikirkan kamar 6. Ia mengunci pintu kamarnya rapat dan berusaha tidur lebih awal. Namun, sekitar pukul 1.30 dini hari, tok, tok, tok. Ketukan di kamar sebelah kembali terdengar. Bayu membenamkan wajahnya ke bantal, mencoba mengabaikannya. Namun kali ini, ada suara lain yang ikut terdengar. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki di lorong. Bayu langsung duduk di ranjangnya. Tubuhnya menegang. Siapa yang masih terjaga sepagi ini? Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu dan mengintip dari lubang kunci. Lorong kos terlihat kosong. Namun, saat ia mulai menjauh, tap, tap, tap. Suara langkah itu semakin dekat ke pintunya. Srek. Seperti ada sesuatu yang menggores pintu kamarnya. Bayu membeku. Ia ingin membuka pintu dan melihat, tetapi nalurinya melarangnya. Akhirnya, ia memilih untuk berbaring kembali dan pura-pura tidur. Namun sebelum ia memejamkan mata, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. "Bayu, aku masih di sini." Setelah kejadian itu, Bayu akhirnya bisa tertidur. Namun, tidurnya dipenuhi oleh mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam kamar 6. Kamar itu gelap dan lembab. Di tengah ruangan, ada seorang gadis duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, terurai hingga menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, seperti sudah lama tidak diganti. Bahunya gemetar, seolah-olah ia sedang menangis. Bayu berusaha mendekatinya. Namun, begitu ia hampir menyentuh gadis itu berhenti menangis. Perlahan, ia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, Bayu terbangun dengan teriakan. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya penuh keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata. Dan yang lebih menyeramkan, saat Bayu melihat ke arah pintu kamarnya, pintu kamar 6 terbuka sedikit. Seolah-olah, ada seseorang yang baru saja keluar dari dalamnya. Bayu masih merasa tidak tenang sejak mimpi aneh tentang gadis di kamar 6. Pagi harinya, setelah mandi, ia memutuskan untuk membereskan kamarnya. Saat sedang menyapu di bawah ranjang, ujung sapunya menyentuh sesuatu yang terasa seperti kertas. Ia berjongkok dan mengulurkan tangan, menarik kertas itu keluar. Itu bukan sembarang kertas, melainkan sebuah surat tua yang sudah menguning dan kusut. Tangannya bergetar saat membuka lipatan surat itu. Dan ketika ia membaca isinya, darahnya terasa membeku. Di atas kertas itu, tertulis dengan tinta samar, "Tolong aku masih di sini." Tulisannya seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Ada noda coklat kemerahan di sudut kertas, seperti bercak darah. Bayu langsung terduduk di lantai. Siapa yang menulis surat ini? Kenapa terselip di bawah ranjangnya? Dan yang paling penting, siapa yang masih di sini? Bayu tidak bisa mengabaikan surat itu begitu saja.
Ia merasa ini pasti berhubungan dengan kamar 6. Akhirnya, siang itu ia memberanikan diri menemui Buati. Saat ia menyerahkan surat itu, ekspresi Buati langsung berubah. Mata wanita itu melebar. Wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu dari Bayu. Ia tampak seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya Buati dengan suara bergetar. Bayu menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Di bawah ranjang, Bu. Saya menemukannya pagi tadi." Buati menggeleng keras. "Kamu tidak seharusnya menyentuh ini, Bayu," katanya dengan nada marah bercampur panik. Ia langsung meremas surat itu dengan tangan gemetar. Bayu merasa semakin curiga. "Bu, surat ini dari siapa?" tanyanya hati-hati. Namun, alih-alih menjawab, Buati justru buru-buru berdiri dan melangkah keluar. "Jangan pernah sentuh hal-hal seperti ini lagi. Lupakan saja. Aku akan membakarnya." Tanpa menunggu jawaban Bayu, Buati pergi ke belakang rumah, membawa surat itu bersamanya. Bayu berjalan mengikuti Buati dari kejauhan, mengawasi apa yang akan ia lakukan dengan surat itu. Wanita tua itu mengambil korek api dan menyalakan selembar kertas koran. Ia meletakkan surat tua itu di atas tumpukan kayu, lalu melemparkan api ke atasnya. Bayu mengira surat itu akan langsung terbakar. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api menyambar kertas koran dan kayu di bawahnya, tetapi tidak menyentuh surat itu sama sekali. Surat itu tetap utuh. Bahkan, seolah-olah surat itu menolak untuk terbakar. Wajah Buati semakin pucat. Ia mencoba lagi, kali ini dengan meneteskan minyak tanah ke surat itu. Namun, begitu api menyala, surat itu tetap utuh. Bahkan, huruf-huruf samar di kertas itu menjadi lebih jelas. Dan Bayu bisa melihat, ada satu kalimat tambahan yang kini muncul di bawah tulisan awal. "Kau harus menemukanku." Malam itu, Bayu tidak bisa berhenti memikirkan surat itu. Ia berusaha tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Jika surat itu benar-benar berasal dari seseorang yang pernah tinggal di kos ini, siapa dia? Apa hubungannya dengan kamar 6? Bayu memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Namun, saat ia bangun untuk mengambil air di dapur, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Suhu di lorong terasa lebih dingin daripada biasanya. Cahaya lampu di kos tampak lebih redup dari sebelumnya. Udara terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari dalam kegelapan. Bayu melangkah pelan menuju dapur. Namun, saat ia melewati kamar 6, ia merasakan sesuatu. Seolah ada mata yang menatapnya dari balik pintu kamar itu. Tiba-tiba, tok, 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 ketukan di pintu kamar 6 terdengar lagi. Namun kali ini, bukan ketukan pelan seperti sebelumnya, melainkan ketukan yang lebih keras, dan diikuti oleh suara lain. Suara gesekan, seperti seseorang sedang menggoreskan kuku ke permukaan kayu. Bayu menahan napas, tubuhnya kaku di tempat. Kemudian, dari dalam kamar 6, terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. "Kau harus menemukanku." Malam itu, Bayu berusaha untuk tidur lebih awal. Namun, pikirannya terus terganggu oleh suara-suara aneh di kos. Sejak ia menemukan surat tua di bawah ranjangnya, hal-hal ganjil semakin sering terjadi. Cahaya di lorong sering berkedip-kedip. Suhu di sekitar kamar 6 terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan suara ketukan kini terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Bayu berbaring di ranjangnya, menutup telinga dengan bantal. Namun kali ini, suara itu berbeda. Lebih kasar, lebih mendesak. Seolah-olah sesuatu di dalam kamar 6 tidak mau menunggu lebih lama lagi. Kemudian, krek. Suara kunci yang berputar. Bayu langsung duduk tegak di tempat tidur. Pintu kamar 6, yang selama ini terkunci rapat, perlahan mulai terbuka sendiri. Bayu menatap pintu kamar 6 yang perlahan terbuka. Di dalamnya, tidak ada cahaya sama sekali. Hanya kegelapan pekat. Ia merasa tubuhnya kaku di tempat.
Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan seseorang berdiri di dalam kegelapan itu. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang berantakan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, Bayu bisa merasakan mata sosok itu menatap langsung ke arahnya. Dan kemudian, dari dalam kegelapan, sebuah suara lirih terdengar. "Kamu bisa melihatku, kan?" Bayu ingin lari, ingin menutup pintu kamar dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tidak bisa. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Sosok di dalam kamar 6 mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Bayu ingin menutup mata, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Bayu. Dan saat tangannya melewati batas pintu kamar, seluruh lampu di kos langsung padam. Bayu tidak bisa melihat apa-apa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu. Sosok itu semakin mendekat. Ia bisa mendengar napasnya. Pelan, dalam, dekat. Bayu mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Kemudian, tangan dingin menyentuh pundaknya. Seketika, Bayu bisa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas. Matanya kosong, tanpa bola mata. Kulitnya pucat dan membusuk. Mulutnya menyeringai lebar, penuh dengan luka sobekan. Dan sosok itu berbisik tepat di telinganya. "Tolong aku." Begitu cengkeraman di pundaknya mengendur, Bayu langsung terjatuh ke lantai. Ia mencoba merangkak menjauh dari pintu kamar 6. Namun, saat ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah berdiri tepat di ambang pintu. Bayu menguatkan diri dan melompat ke ranjang, menekan saklar lampu di meja. Lampu kembali menyala. Ia langsung menatap ke pintu kamar 6. Sudah tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah terbuka sama sekali. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata, apa yang ia lihat tadi bukan mimpi. Dan sesuatu di dalam kamar 6 masih menunggu. Setelah malam mengerikan itu, Bayu tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kamar 6. Maka, esok paginya, ia menemui Rudy di teras kos saat temannya itu sedang merokok. "Ruth, gue udah nggak bisa diam aja. Gue tahu ada yang nggak beres sama kamar 6. Rudy diam. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Udah gue bilang kemarin, Bey, jangan kepo sama kamar itu," katanya akhirnya. "Gue nggak kepo, Ruth. Gue cuma mau tahu, apa yang sebenarnya terjadi." Rudy terdiam sejenak, lalu akhirnya menatap Bayu dengan serius. "Baiklah, kalau lo udah mengalami sesuatu, mungkin memang saatnya lo tahu." Dan untuk pertama kalinya, Rudy mulai menceritakan rahasia kelam kamar 6. Dulu, sebelum Bayu tinggal di kos itu, kamar 6 bukanlah kamar kosong. Ada seorang gadis yang tinggal di sana. Namanya Rina, mahasiswi tingkat akhir, pendiam, jarang bersosialisasi dengan penghuni kos lain. Sering terlihat termenung di depan jendela kamarnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Pernah memiliki pacar yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Namun suatu hari, Rina sendiri yang menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Orang-orang mengira dia pindah atau keluar dari kampus tanpa memberitahu siapapun. Namun, ada satu rumor yang berkembang di antara penghuni lama kos ini, bahwa Rina tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih ada di kamar 6, tapi tidak lagi dalam wujud manusia. Setelah Rina menghilang, Buati mengosongkan kamar 6. Tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalamnya lagi. Pintu kamar itu dikunci rapat. Bahkan, ada gembok tambahan yang menggantung di pegangan pintunya. Tidak ada yang berani bertanya kenapa. Namun, sejak saat itu, setiap malam terdengar suara tangisan samar dari dalam kamar. Beberapa penghuni kos mengaku melihat bayangan di balik jendela kamar 6. Barang-barang milik Rina
termasuk beberapa pakaian dan buku-bukunya, masih ada di dalam kamar itu. Dan yang lebih mengerikan, suara ketukan dari dalam kamar mulai terdengar. Rudy menatap Bayu dengan serius. "Buati tahu sesuatu tentang Rina. Gue yakin dia nggak cerita semua yang sebenarnya terjadi." "Maksud lo?" tanya Bayu. "Kalau Rina memang pergi, kenapa kamar itu nggak pernah dibuka? Kenapa Buati tetap membiarkan barang-barangnya ada di dalam?" Bayu merinding. Ada satu kemungkinan yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Bagaimana kalau Rina tidak pernah pergi? Bagaimana kalau dia sudah mati di dalam kamar itu? Dan sekarang, arwahnya masih terperangkap di sana, menunggu seseorang menemukannya? Bayu mengambil napas panjang. Ia tahu satu hal. Jika ingin tahu kebenaran, ia harus bertanya langsung pada Buati. Setelah mendengar kisah Rina dari Rudy, Bayu tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara dari kamar 6. Semakin ia mencoba menghindari, semakin sering suara itu muncul. Bisikan halus, ketukan pelan, hingga suara tangisan samar. Seolah-olah sesuatu di dalam kamar itu ingin ia menemukannya. Atau lebih tepatnya, ingin keluar. Dan malam itu, Bayu merasa dirinya tidak bisa menolak panggilan itu lagi. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Semua penghuni kos sudah tertidur. Lorong kos gelap dan sunyi. Namun, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Udara di lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat ia melewati kamar 6, pintu yang seharusnya terkunci kembali terbuka dengan sendirinya. Krek! Bayu berdiri diam di depan pintu yang kini terbuka setengah. Di dalam kamar, hanya ada kegelapan pekat. Namun kali ini, tidak ada sosok bayangan seperti sebelumnya. Yang ada hanya sebuah meja tua berdebu. Dan di atasnya, terdapat sebuah buku harian yang terbuka. Seolah-olah seseorang sengaja meninggalkannya untuk dibaca. Dengan langkah berat, Bayu masuk ke dalam kamar. Udara di dalam terasa lebih dingin, hampir menusuk tulang. Ia menatap buku harian itu dengan tangan gemetar. Lembarannya sudah menguning, sebagian tertutup debu. Namun, tulisan di halaman terakhir masih bisa terbaca dengan jelas. Dan saat Bayu mulai membacanya, tubuhnya langsung merinding. Tulisan terakhir di buku harian itu berbunyi, "Mereka mengurungku di sini. Aku masih di dalam tembok." Bayu membelalak. Apa maksudnya? Siapa mereka? Dan di mana sebenarnya Rina berada? Jantungnya berdegup kencang. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik dinding kamar. Krek! Bayu membeku. Dinding kamar bergetar pelan. Retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari dalam dinding. Seolah-olah seseorang sedang mencoba keluar. Bayu ingin berlari keluar kamar. Namun tubuhnya terasa kaku. Lalu, bisikan lirih terdengar di telinganya. "Tolong, aku masih di sini." Dan seketika, dinding kamar 6 mulai hancur. Dinding kamar 6 retak semakin besar. Dari dalamnya, suara ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Kemudian, jeritan panjang menggema dari balik tembok. "Tolong aku!" Bayu tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Rudy yang baru saja tiba di ambang pintu langsung menarik Bayu keluar. "Kita harus pergi," teriak Rudy. Namun sebelum mereka bisa berlari, dinding itu hancur. Dan dari balik puing-puingnya, sesuatu mulai keluar. Asap putih keluar dari celah tembok yang runtuh. Dan di dalamnya, sesosok tubuh muncul. Rina. Gaunnya lusuh dan berdebu. Rambut panjangnya berantakan menutupi wajahnya. Tangannya kurus, dengan jemari yang penuh luka dan kuku patah. Namun yang paling mengerikan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Tiba-tiba, matanya bergerak, langsung menatap Bayu.
Kalian akhirnya menemukanku, bisiknya dengan suara bergetar. Bayu dan Rudi tidak menunggu lebih lama. Mereka berlari keluar dari kos tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, kos itu gempar. Tetangga dan penghuni yang tersisa melihat sesuatu yang aneh. Bu Wati menghilang. Kamar pemilik kos itu terbuka lebar, tetapi isinya kosong. Tidak ada barang-barang. Tidak ada tanda perlawanan. Seolah-olah, Bu Wati menguap begitu saja dari dunia ini. Beberapa orang mengira ia melarikan diri. Namun, Bayu dan Rudi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bu Wati mungkin tidak lari. Ia mungkin sudah diambil oleh Rina. Polisi akhirnya dipanggil untuk menyelidiki. Saat mereka memeriksa kamar 6, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang seorang gadis terkubur di balik tembok. Tangan tengkoraknya masih dalam posisi mencakar tembok, seolah-olah ia berusaha keluar. Ada sisa-sisa kain gaun lusuh yang menempel di rangka tubuhnya. Giginya terlihat rapat, seperti seseorang yang meninggal dengan rasa sakit luar biasa. Polisi menyimpulkan bahwa Rina tidak pernah pergi. Ia dibunuh dan dikuburkan di dalam tembok oleh seseorang. Dan kemungkinan besar, Bu Wati tahu segalanya. Namun, tidak ada lagi yang bisa dimintai keterangan. Bu Wati menghilang selamanya. Dan Rina akhirnya ditemukan. Setelah kejadian itu, kos tersebut resmi ditutup. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Namun, beberapa orang yang melewati tempat itu masih mengalami kejadian aneh. Lampu lorong kos terlihat menyala sendiri di malam hari. Beberapa orang mendengar suara ketukan samar dari dalam kamar 6. Kadang-kadang, seseorang melihat bayangan gadis berdiri di balik jendela yang berdebu. Dan setiap kali ada yang mendekat, sebuah suara berbisik lirih dari dalam kamar itu. "Tolong aku masih di sini." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.